Baik, ya. Baik, selamat pagi Pak Martin. Selamat pagi Pak Halo. Is. Ya, Pak Martin, saya melihat akhir-akhir ini Pak Martin ini sering kebingungan, sering melamun. Kira-kira ada apa? Apa yang sedang Pak Martin pikirkan? Mungkin adakah yang bisa saya bantu? Betul Pak Is. Seperti yang Pak Is sampaikan ternyata betul bahwa saya akhir-akhir ini ada sedikit merasa sebuah beban yang sangat berat bagi saya yang saya alami. Hmm, itu ya. Dalam lagi tentang perasaan apa yang Pak Martin alami sehingga Pak Martin bisa berpikir demikian. Baik Pak Is. Yang saya rasa sebagai suatu beban yang besar itu terkait dengan anak didik saya yang setiap hari itu eh, banyak yang tidak mengikuti pembelajaran pinja sampai dengan selesai jam Pak Is. Oh itu. Ya jujur ya, saya mengerti apa yang Pak Martin alami. Tapi kira-kira adakah hal-hal baik yang sudah Pak Martin buat di kelas? Mungkin berdiskusi atau apa seperti itu? Eh, Anak-anak ini setiap kali olahraga ada yang meminta izin untuk istirahat sebelum waktu yang selesai. Dan saya sering eh, mengingatkan mereka bahwa ketika kamu tidak mengikuti pelajaran sampai tuntas, kamu tidak akan semua materi Oh yang ya. yang diajarkan pada hari ini. Tetapi tiap hari seru terus, karena orang yang sama-sama itu terus, Pak Is. Terus kira-kira dengan mengingat saja, apakah ada hal lain? Mungkin membangun komunikasi atau membangun kesepakatan atau seperti apa? Bukan hanya dengan mengingatkan saja, mungkin ada hal baik lain yang mungkin Pak Martin sampaikan kepada anak-anak. Eh, karena sering-sering saya alami, saya ini sempat berbicara dengan teman-teman guru saya dan mereka juga banyak mengalami hal sama. Sehingga eh, saya ini mencoba untuk mencari tahu kira-kira apa penyebab yang membuat mereka ini sering izin di pertengahan pembelajaran karena lemas, ada yang sampai pingsan, Pak Is. Hmm, Kira-kira ada anak yang sering terlambat, eh, mungkin ada pada saat jam olahraga juga kadang sampai ada yang pingsan. Apakah apakah Pak sudah mengecek lebih dahulu atau seperti apa sebelum memulai pembelajaran itu? Beberapa anak ketika saya mengalami masalah itu, saya mencoba mendekati mereka lalu bertanya. Eh, Lalu mereka mengatakan bahwa apa namanya tidak makan pagi. Tidak pagi ya. Ya, Tidak makan pagi. Terus kira-kira mungkin di kelas Pak ada sesuatu hal yang membuat sehingga anak-anak itu bisa menyadari bahwa apa yang harus ia lakukan atau tanggung jawab apa yang harus ia buat gitu. Supaya dia tidak kelelahan apa yang mungkin sudah Bapak Ibu sepakati di kelas. baik. Saya sering kali di awal kegiatan pembelajaran itu selalu mengecek anak-anak, kalian Ya, datang pagi, ngecek. olahraga pagi ini Ya. sudah makan atau belum. Di situ ada yang mengangkat tangan bahwa mereka belum makan. Sehingga saya mengingatkan bahwa untuk begitu ekstra berarti harus makan pagi. Tetapi pada kenyataan selalu saja tiap hari ada anak yang tidak makan pagi. Mhm. Nah, kalau begitu, kira-kira bagaimana nih Pak Martin harus buat seperti apa sehingga anak-anak itu meyakini bahwa sarapan pagi itu penting. Apa yang harus Pak Martin lakukan gitu? Baik, saya pernah melakukan eh, satu 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 apa ya eh, Komunikasi ya. ya komunikasi itu saya lakukan bahwa eh, tubuh kita itu akan menjadi sehat, menjadi kuat ketika
Setiap hari pagi, pokoknya pagi, siang, malam itu selalu kita uh, makan, dan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi sering saya nasihati bahwa anak-anak kelas 3, kelas 5 itu sudah bisa mandiri, artinya bisa masak sendiri, tetapi tetap tetap selalu banyak anak yang tidak makan pagi. Baik, Pak Martin ya. Terus bagaimana tindak lanjut selain berkomunikasi dengan anak-anak? Mungkinkah Pak Martin berkomunikasi dengan dekan guru atau kepala sekolah? Mungkin seperti itu. Kalau berkomunikasi dengan guru sudah, tapi tidak menyelesaikan persoalan juga. Bahkan di sini juga kita sudah siapkan kantin, ternyata tidak juga menyelesaikan persoalan. Oh iya iya iya. Nah, nah dari komunikasi dengan kepala sekolah, dengan apa menyediakan kantin. Nah, menurut Pak Martin, strategi apa yang harus Pak Martin buat? Menurut Pak Martin supaya anak-anak itu bisa mengikuti kan karena apa aturan tersebut, tetapi mereka meyakini bahwa sarapan pagi, datang terlambat itu menjadi sebuah kebutuhan. Datang tepat waktu itu menjadi sebuah kebutuhan. Strategi apa? Eh, Mungkinkah ada yang direncanakan dulu, ada membuat semacam kesepakatan atau seperti apa? Mungkin mungkin bisa seperti itu. Atau mungkin Pak, silakan Pak Martin. Kesepakatan saya sudah buat, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Is ini, saya mengingat bahwa masih ada satu cara yang belum saya lakukan, yaitu berkomunikasi langsung dengan orang tua Komunikasi. untuk Iya, iya. mengetahui kenapa anak-anak ini selalu tidak makan pagi pada saat datang ke sekolah, sehingga tidak mengikuti pelajaran olahraga sampai dengan selesai. Baik Pak, memang ya, memang itu bagian dari bentuk tanggung jawab sebagai guru ya, termasuk saya juga seperti pendapat demikian. Dengan berkomunikasi dengan orang tua, membuat kesepakatan, saya pikir itu suatu ide yang sangat bagus, ya, suatu ide yang sangat bagus. Tapi bagaimana perasaan Pak Malin sendiri ketika berkomunikasi dengan orang tua? Apakah dapat terjawab tadi kebutuhan-kebutuhan anak itu atau bagaimana? Menurut saya terjawab karena ada WA grup kelas masing-masing, lalu ada orang tua yang sering datang ke sekolah. Berarti yang saya sudah paham bahwa yang harus saya lakukan untuk mengatasi persoalan ini adalah selalu berkomunikasi dengan orang tua terhadap anak-anak yang datang sekolah tidak makan. Sehingga orang tua betul-betul merasakan bahwa, oh, anak saya kalau tidak makan ke sekolah berarti tidak mengikuti pelajaran penjas dengan tuntas. Iya, benar sekali Pak Martin. Ya, itu yang harus diharapkan ya. Jadi ketika kita selain kita membuat kesepakatan, saya mendengar juga ada komunikasi yang intens, memanfaatkan aset. Salah satunya tadi Pak Martin menyampaikan bahwa grup kelas ya atau grup paguyuban itu sebagai wadah Ya, untuk Batani. Nah, dengan adanya itu, kira-kira perasaan Pak Martin sekarang bagaimana? Apakah saya hal yang merasa puas, lega, dan apa namanya, tidak terbebani lagi ketika melakukan kegiatan olahraga karena anak-anak bisa mengikutinya dengan tuntas. baik, baik. Terima kasih Pak Martin. Semoga bisa menjadi guru yang sukses, guru yang bisa memberikan pembelajaran yang berdampak pada anak, bukan kepada Bapak Martin sendiri. Terima kasih.